Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku Candu Berperilaku Buruk yang judulnya seperti itu. Ya, ini untuk melangkah bab kelima. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung channel ini. Dan ini nanti videonya satu bab satu video, satu bab satu video, begitulah. Oke, kita akan melanjutkan untuk bab yang keempat. Ini adalah candu berperilaku buruk. Menuju bab keempat ini membahas tentang candu ataupun kecanduan menggibah atau membicarakan hal buruk kepada orang lain. Ini luar biasa, timbul fitnah tanpa sebab apa-apa. Apa termasuk kecanduan demikian? Oke, itu memang perbuatan yang buruk. Cobalah kita pahami dan teliti serta rasakan, bahkan diingat-ingat. Jika Anda sedang keluar rumah tanpa sebab ngobrol-ngobrol, tak sadar bahwa membicarakan aib seseorang ini, aibnya seseorang, aibnya sahabat, teman, dan tetangga, memang tidaklah semua orang begitu. Coba candu berperilaku buruk dalam menggibah atau bahasa lain rasan-rasan ya. Jawanya rasan-rasan. Terus tujuan demikian itu apa? Kok menjadi topik, menjadi keseharian. Bahkan tiap orang akan merasa heran dan hanyalah untuk dapat dosa saja ini. Karena timbulnya fitnah yang karena banyaknya ditambah-tambahin ataupun mengada-ngada, terkadang seperti itu. Memang di dunia ini cukup aneh. Miskin diomong, kaya diomong, itu sudah menjadi candu hibah. Bahkan sekarang ini di media sosial telah marak menghibah orang dijadikan konten. Nah ini jangan disalahkan ya, memang seperti itu kontennya. Bisa dibilang dia pansos, bahasa ngetrennya seperti itu. Bersadarkah hal demikian itu menjadi topik di kali ini? Dan apakah diriku ini juga menghibah orang lain? Nah, tentu menjadi bahan tambahan dan akan aku jadikan introspeksi diri. Ini masih seputaran candu berperilaku buruk tentang candu menghibah. Menghibah memang seperti itu. Ini bukan murni nasihat ataupun bisa dibilang bukan menggurui siapa-siapa, serta bukan diriku ini main tebak ataupun membela diri sendiri. Nah ini oke, marilah kita lanjutkan pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa. Coba berperilaku buruk tentang hibah di sini akan mengoreksi hati masing-masing biar adil dan tidak menyalahkan siapapun. Kelompok ataupun kehidupan tetap terjaga dan damai selalu. Kenapa dijadikan candu hibah? Apakah wajar dibahas dan juga dijadikan pembahasan berlanjut? Ini dan itu di mata orang tidak sama. Sebagian setuju, sebagian akan menolak karena itu bukan candu melainkan watak manusia. Begitulah wajarnya dan kenyataannya seperti itu. Perkumpulan ahli hibah memang sudah pada kalangan siapapun, belum dibilang pengertian ataupun pembahasan bila hanya segelintir kata. Nah ini, agar puas akan panjang dan bebas tanpa hambatan apa-apa, marilah kita melanjutkan saja, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Ya ini kita fokusnya pada candu menghibah. Pada umumnya, membicarakan orang atau keburukan orang lain menjadi kebiasaan. Nah, disitulah dinamakan candu antara kepuasan hati dan perasaan di hati seseorang. Padahal, kalau sampai ketahuan akan menjadi musuh hati. Semoga saja tidak ada dendam. Nah ini semoga saja. Candu berperilaku buruk akan menyebabkan guncangan hati serta jiwa Anda, apalagi kecanduan menghibah. Ini memang pada dasarnya itu tidak menyadari bagaimana di saat Anda membicarakan orang lain,
tentang keburukan ataupun yang diperbuat. Sebelumnya kita mengopi dulu. Oke, kita akan melanjutkan. Kita dapati saat kita sengaja berkumpul-kumpul dan tidak sadar bahwa ngomongin keburukan orang di sekitarnya dan bahkan tetangganya sendiri, berarti Anda juga tahu timbulnya fitnah merajalela dan sangat brutal. Semakin lamanya ngobrol akan semakin remuk keburukan orang lain. Ini kecuali tentang agama, ini beda lagi. Kalau tentang agama ya mau membicarakan sampai kapanpun ya nggak apa-apa. Candu berperilaku buruk tentang menghibah ini menjadi primadona kalangan ibu-ibu bahkan remaja muda. Nah, ini pada pribadi dan semakin bobrok perilaku seseorang bila demikian terperosok dalam lembah yang hitam. Ini menjadi kita harus mawas diri gitu. Ketertarikan dalam pembahasan karena ada salah satu memulainya akan membuat tema ataupun topik mengarah hibah. Sudikah kiranya untuk sedikit mengurangi hal itu, hancurnya adab dan perilaku buruk akan terlihat jelas sejelas-jelasnya. Ini yang menjadi seolah-olah kepribadiannya itu orang tahu. Kerjasama yang tadinya baik akan menjadi renggang karena hibah. Yang tadinya terhormat akan menjadi turun rasa pedulinya orang lain. Kata kasarnya yaitu tak mau berteman bila kian menjelek-jelekkan orang lain. Dan kalau dibicarakan baiknya, itu akan masalah besar bagimu. Ini kalau kebaikannya nggak apa-apa sih kalau kebaikan. Beda kalau tidak dalam kebaikan. Bagaikan menyelam di air yang sangat keruh bila mana tetap saja menghibah seseorang. Mencari musuh soalnya. Tentu tidaklah menyadari diri dari hati kecil dan juga perasaan yang dalam. Mengalihkan topiknya agar tidak melebar ke sana kemari. Candu berperilaku buruk menghibah sampai kiamat pun akan menjadi perbincangan panas. Dan jadi permusuhan. Sehingga orang jadi putus saudara, teman, tetangga, bahkan saudaranya sendiri pun ataupun sekandung jadi berantakan seketika. Mimpi buruk menjadi kenyataan kalau sampai ketagihan menghibah. Nah, ini hibah menjadi candu luar biasa, bahkan bisa dibilang upas dalam kehidupan bermasyarakat yang luas. Benci berserakan di mana-mana, hoaxnya berita mengalir di darah hati, kekecewaan meningkat bahkan bertambahnya musuh dalam selimut. Coba pikirkan dan fokus di fikir. Nah ini, coba pikirkan dan fokus dalam berpikir. Nah inilah. Candu berperilaku buruk dalam menghibah memang tidak ada habisnya. Nah ini, bahkan pembicaraan tiada yang ujung tanpa batasnya. Cobalah mengerti tentang ini semua agar tidak terjadi kesalahpahaman dirimu. Nah ini, begitulah sebabnya kita harus berhati-hati. Nah, hati-hati dalam berbicara. Nah, begitu. Tampaknya akan sesuatu kerumitan tersendiri kalau menjadi hal terpenting dan harus memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Menghibah suatu hal negatif yang menjadi penyebab kebencian, kecanduan menjalar lebih kencang kalau sampai terlalu lama mengobrol. Ya, tergantung ngobrolnya bagaimana. Benar dan tidaknya mencoba mentelusuri pelan-pelan. Kalaulah dipikir logika, menghibah adalah sisi baiknya. Nah, ini. Jika ada yang bilang itu baik, maka di sisi lain tidak sedang membicarakan keburukan orang lain, tapi kebaikannya. Begitulah kira-kira. Ini hanya pengecualian saja. Pengecualian dalam menghibah begitu. Candu berperilaku buruk seperti halnya penyakit menggerogoti anggota tubuhmu namun tidak merasakannya. Permulaan tidak terasa melakukan, akan tetapi sudah melampaui batas sadar dan ibarat sedang merenang.
Tahukah Anda segala sesuatu akan ada tanggung jawabnya di kemudian hari dan seolah ada pembalasannya? Ini hati-hati. Di dalam zaman modern ini akan kita ketahui banyaknya gunjingan, cibiran, bulian, dan juga adu domba. Dan dikarenakan hibah cukup dalam. Semakin ke sana semakin mengerikan kasus-kasus yang tidak senonoh disajikan. Ini bukan hibah namun kenyataan. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Nah, begitu. Tapi berbeda logis. Candu berperilaku buruk menjadi akar permasalahan dan cukuplah serius dan tidak bisa terelakkan. Sampai kapanpun akan menjadi pertempuran argumen tentang hibah, apalagi sudah kecanduan akan menyebarkan berita yang tidak atau berita hoax. Inilah candu berperilaku buruk dalam hibah memungkinkan sesuatu yang banyak negatifnya dibanding positifnya, karena hal ketidakwajaran menjadi pembahasan publik. Entah apa jadinya kalau terlalu lama ngomong dan yang jelas akan ngelantur kemana-mana, gak jelas. Ini sudah terbiasa seperti itu. Dalam perkara sulit ini tak lepas dari penelitian dari sisi buruk serta baiknya pengertian secara berkala dan menuntut agar menjadi tertatanya hal yang belum pernah dibahas. Kita memahami arti hibah, maka perlunya saling mengingatkan. Tentu mengingatkan ini tidak baik. Goresan tinta di atas kertas putih ini menjadi bahasan utama candu berperilaku buruk, menyebabkan waktu tersita beberapa jam bahkan berhari-hari menelusurinya sehingga tahu dari seseorang kan bahkan pengalaman pribadi yang tersensor. Memang ya harus disensor karena privasi begitu. Nah, kemudian candu berperilaku buruk tentang hibah merupakan keburukan sosial. Memperolehkan info tentu dari orang lain, bahas jeleknya yang mutlak. Ini luar biasa tanpa pikir panjang lagi. Oleh sebab itu bergaul itu sewajarnya. Nah, ini bergaul secara sewajarnya saja. Memperdulikan setiap pembahasan itu menjadikan berpikir ulang di saat akan melakukan hal yang demikian. Tentu merubah sedikitnya perilaku seseorang tanpa embel-embel dan tidak banyak sebab. Dalam candu berperilaku buruk, masalah hibah patut dijelaskan lebih detailnya agar diperdengarkan. Ini ya untuk mengingatkan saya sendiri dan juga orang lain. Begitulah kira-kira. Telusuri satu demi satu ketika berkumpul apakah yang dibicarakan dan membahas apa ketika berkumpul. Memang tidak etis ketika langsung bergabung di dalam perkumpulan dan kepo waktu itu. Nah, terlalu banyak tanya ataupun tiba-tiba berkumpul, tiba-tiba gabung dalam kumpulan orang-orang ngobrol. Tentu seputaran candu berperilaku buruk dalam hibah, pastikan mengetahui dulu dasar-dasarnya meskipun hal tersebut tidak sepenting yang Anda lakukan pada saat ini. Anda selalu mengabaikan tanpa bahaya. Nah, ini mengabaikan bahwa candu hibah ini tidak berbahaya padahal bahaya. Dalam kehidupan tidak menentu, maka seperti halnya sifat serta sikap yang terpuruk dan tercela. Mungkin sama halnya dengan fitnah tanpa sebab musababnya, sehingga seseorang telah dibutakan oleh candu hibah yang cukup kejam. Kepedulian seseorang semakin berkurang dan tenggang rasa terkikis oleh hibah. Hati-hati. Candu berperilaku buruk dalam hibah tentu sangatlah tidak baik dilakukan jika ingin hidupnya damai dan tentram. Rasa gotong royong semakin lama terbilang hampir musnah karena candu hibah menyerang hati manusia. Ini yang menjadi beratnya adalah yang sudah menjadi watak. Telah menelusuri dari kata per kata, kalimat per kalimat, mungkin masih banyak bahasan candu berperilaku buruk dikarenakan hibah menusuk kehidupan seseorang tanpa ampun.
sangat disayangkan apabila tidak menghiraukan tentang hal ini yang serius. Nah, ini harus serius dalam memahami. Coba candu berperilaku buruk tentang hibah di waktu ngobrol ataupun ngerumpi tanpa ada faedah dan hanya membicarakan keburukan orang lain. Maka sedikitlah untuk bisa mengurangi agar perilakumu tidak buruk. Nah, ini begitulah baiknya. Tentu akan menjadi lorongnya waktu kalau selalu berusaha berubah dan juga menghindarinya. Ya, kita sebisa mungkin sedikit-sedikit menghindari. Apabila semua itu begitu sulit, apa boleh buat? Anggap saja isinya dunia ini. Manakah mungkin baik semua dan manakah mungkin buruk semua? Kita banyak-banyaklah tafakur agar bisa mengurangi hibah yang berlalu, yang sangat terlalu. Ajaibnya pengaruh candu hibah, semua orang akan terpedaya kekejaman dan ketajaman lidah. Ini tak terulang bisa menembus tak bertulang, lidah yang tak bertulang bisa menembus di hati masing-masing orang. Tak peduli muda ataupun yang tua, bahkan seringnya terjadi kepada kita. Nah, ini memperbaiki akan lebih baik daripada ngaji mumpung dalam menghibah. Padahal perilaku buruk tersebut akan mengorek pribadimu dan menjatuhkan pribadinya orang lain. Masihkah kau melanjutkan hal begitu? Bagaimana kalau pribadimu yang dijatuhkan orang lain? Kita harus berpikir seperti itu dan berpikir ulang. Nah, begitulah kalau Anda semua mau berpikir logis dan masuk akal. Berikan kebebasan dalam berpikir di hatimu dan merenungi. Ini akan bisa menjawab unek-unek di hatimu. Tangis dan tahu merupakan kehidupan nyata dan tanpa sandiwara sepatah kata pun. Walaupun dunia ini adalah panggung sandiwara kalau kata di lagu-lagu itu. Berjanjilah pada hati kecilmu agar tidak tercandu hibah yang membuat luka di hati seseorang. Takutnya jika menghibah di suatu saat terpergok yang berkaitan yang lebih berbahaya, ada dendam di hati hingga menimbulkan kisruh. Nah, ini damai sejahtera dalam semua orang tentu menginginkan damai sejahtera dalam bermasyarakat. Semua orang ya tentu mengharapkan seperti itu. Saat-saat berbincang-bincang berdialog tentu perlunya hati-hati apabila mengandung menghibah akan memperoleh pengaruh candu hibah. Sinar kehidupan terpancar di saat orang berbagai pengetahuan luas, bahkan hibah saja dibesar-besarkan. Hibah dibesar-besarkan. Di saat itulah membuat Anda jatuh tersungkur kalau ketahuan menghibah. Terus apa yang dilakukan bila menjadi demikian? Siapapun akan teriris hatinya kalau terfitnah berdasarkan hibah yang berlarut-larut hingga jauh. Ini jauh ya, ini yang ditakutkan seperti itu. Candu berperilaku buruk, hal hibah membuat seorang akan ketagihan dalam obrolan banyak orang. Nah, perlunya menyadarinya hingga bisa ataupun mampu membuat yang beda atau bisa mengubah topik ketika sedang mengerumpi bersama temanmu. Ini kita harus mengubah topik. Perlunya mempersiapkan diri agar bisa strong dalam menahan hibah. Nah, munculnya hibah ketika ada celetukan omongan pribadinya orang lain dan yang diajak ngobrol terus menanggapi hingga lepas di dalam omongan-omongan bersamamu. Ini seolah-olah menjadikan hal rutin ketika sedang berkerumunan lepas. Nah, saat berkunjungan, ya apalagi kalau tidak membicarakan orang lain, hasilnya seperti itu hibah. Justru kita ini berhati-hati berkata karena tajamnya lidah tergores pribadi seseorang hingga tanpa ampun bercampur fitnah menggebu-gebu dan akhirnya menjadi candu berperilaku buruk. Awas dan ada kekuatan penuh ketika menghibah. Ini semangatnya dalam menghibah. Masih seputaran candu berperilaku buruk tentang hibah, barangkali masih dianggap panjang pembahasan tentang ini. Oleh sebab itulah kita jangan bosan menyadari diri sendiri dan barulah menyadarkan orang lain, terutama diri kita sendiri dulu.
Janganlah terbalik, diri sendiri belum sadar sudah mau menyadarkan mereka hal yang tidak etis begitu. Nah ini harus menyadari diri sendiri dulu. Bismillah. Candu berperilaku buruk soal hibah tentu akan lebih banyak diterangkan di sini. Karena mungkin jarang ataupun malah sudah banyak kalau membahas tentang hibah. Dalam candu apapun, terkhusus hibah membuat otak kiri kita terseret oleh penyesalan nantinya. Nah ini tertakutnya penyesalan yang nantinya. Perlu ditambah lagi beberapa lembar agar menjadi mantap. Oke, kita fokus dan jangan pindah dulu dari tempat duduk Anda tentunya. Ini atau bisa didengarkan dengan kedua telingamu agar paham. Ini kalau misalnya yang telaten untuk mendengarkan, kita sama-sama mencari solusi ataupun motivasi. Candu berperilaku buruk di dalam persoalan hibah akan menarik di beberapa sisi agar lebih teliti lagi. Pada dasarnya hibah menyebabkan pertikaian, permusuhan, perkelahian, bahkan balas dendam yang kejam. Ini sangat berbahaya. Apabila sudah sering mengerti hal buruknya hibah, baru disadari ataupun sesungguhnya sudah lama tahu. Sebenarnya sudah lama tahu. Terbenamnya sudah pergaulan dan saling tatap muka serta ngobrol. Melepaskan asamu memikir positif. Akan timbul lebih buruk dan menjadi persoalan serius dampaknya kalau kita menghibah. Ketahuilah segala sesuatu ada tanggung jawab nantinya. Tentu ada tanggung jawabnya nanti. Soal hibah sebenarnya jijik dibahas dan semua orang sudah tahu definisinya dan penjabarannya. Mungkin kini sudah cukup serta luas tentang candu hibah. Di saat yang akan datang akan membahas hal lain. Itulah ini kita memasuki bab yang kelima nanti, yaitu tentang hibah berperilaku buruk, tentang pemborosan ataupun berfoya-foya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas pembacaan yang bertele-tele mungkin. Dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.